Baik, sahabat jaringan telusur, ketemu lagi dengan kami di acara Telusur Solusi. Hari ini kita mengangkat tema musim panas kaitan dengan antisipasi dan mitigasi. Kita mengundang dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk berbincang-bincang. Nah, ini di samping kiri saya sudah ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Siti Nurliah, MKM. Biasanya dipanggilnya Dr. Lili. Saya selaku Subkot Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, berada di bidang P2P, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Saya hari ini bersama dengan Mbak Hari Murti selaku Ketua Tim Kerja dari penyakit tidak menular. Kalau saya penyakit menular, kalau Mbak Hari penyakit tidak menular. Ya, baik Dokter Lili dan juga Bu Hari. Nah, ini kan ya seperti apa yang kita rasakan, musim panas yang cukup lama ya. Dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi atau pemerintah tentunya ada program layanan atau mungkin ingin disampaikan himbauan-himbauan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Untuk Dinas Kesehatan, memang di kami itu ada namanya substansi Promkes di bawah bidang kesehatan masyarakat. Nah, biasanya dari Promkes inilah yang nanti akan woro-woro. Nah, woro-woronya ini bisa karena sekarang sudah sistemnya tuh di media sosial tuh bisa ya, tidak perlu dengan yang mahal-mahal, cukup bikin flyer, kita langsung kirim-kirim lewat media sosial, itu pun bisa dilakukan untuk himbauan kepada masyarakat terkait bagaimana caranya pencegahan terkena dampak daripada cuaca panas ini. Selain itu juga Dinas Kesehatan membawahi beberapa puskesmas. Hari ini ada 48 puskesmas yang sudah beroperasional. Di puskesmas pun ada yang namanya petugas Promkes, promosi kesehatan. Di situ mereka juga bertugas untuk hal-hal yang baru yang tentunya bisa untuk disampaikan kepada masyarakat untuk membantu supaya bisa mencegah bagaimana caranya kita mengatasi di situasi cuaca panas seperti ini. Itu dari teman-teman puskes pun sudah juga melaksanakan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, penyuluhan itu bisa di masyarakat awam atau di sekolah-sekolah, itu pun bisa bekerja sama. Nah, selain itu juga kita membawahi di 46 rumah sakit hari ini, 5 rumah sakit pemerintah dan 41 rumah sakit swasta, ditambah lagi 1 yang baru kemarin diresmikan. Itu juga kita menghimbau karena di rumah sakit juga tentunya ada petugas promosinya. Jadi kita sama-sama dari dinas dan pelayanan menghimbau kepada masyarakat, boleh di media sosial, boleh berupa spanduk, banner dan lain-lain, atau penyuluhan untuk menghimbau masyarakat terkait cuaca panas ini. Oke, baik. Berarti sudah ada upaya-upaya dari pemerintah untuk menyampaikan himbauan. Nah, kalau untuk panas ini, kira-kira apa aja sih Bu yang berkemungkinan gitu Bu, berakibat sakit gitu Bu? Iya, jadi kalau cuaca panas ini kemungkinan besar bisa menyebabkan heat stroke. Apa itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa kekurangan cairan, namanya dehidrasi. Juga bisa kita sakit kepala, pusing, mual, muntah, bahkan sampai sinkop, pingsan. Itu bisa disebabkan karena sengatan panas. Itu yang namanya heat stroke. Nah, untuk mengatasi itu Bu, karena kan
publik atau masyarakat Kota Bekasi kan perlu tahu tuh ketika mengalami hal-hal seperti itu kira-kira harus melakukan apa gitu. Baik, karena cuacanya ekstrim gini ya, bahkan di Kota Bekasi bisa sampai 39 kemarin saya sempat di Bantar tinggi Gebang ya. Kalau di HP tuh bisa seperti 41 derajat, harusnya kan di Mekah biasanya itu. Iya. Nah itu sangat ekstrim sekali. Suhu badan kita ketika itu ada yang namanya hipotalamus di otak yang mengatur suhu badan. Ketika suhu badan menjadi di atas rata-rata normal 39 sampai 40, itu kalau tidak segera diusahakan supaya diturunkan, itu bisa menyebabkan banyak hal-hal yang tidak bisa mungkin terlambat untuk kita kendalikan seperti itu. Nah, selain itu juga hal-hal yang tadi mengakibatkan banyak hal-hal yang mungkin bisa merusak tubuh ya. Dari dehidrasi, artinya kita harus minum, untuk mencegahnya harus minum sehari itu rata-rata 2 liter. 2 liter. Nggak boleh kurang dari 2 liter. Itu air putih. Air putih biasa. Bahkan walaupun nggak ada cuaca panas pun memang normalnya manusia itu harus minum 2 liter sehari. Seperti itu ya. Tapi di cuaca panas apalagi, jadi jangan sampai kita menunggu haus dulu baru minum. Tapi memang kita usahakan bagaimana caranya 2 liter sehari itu kita harus sudah minum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita usahakan hindari sengatan matahari. Oh, itu kontak langsung ya? Kontak langsung. Misalnya mungkin yang paling panas itu di jam 10 sampai jam 3 sore. Itu sengatannya kan paling panas tuh. Jangan sampai kita tersengat. Paling nggak kita usahakan kalau kita memang bekerja di luar itu pakai sunscreen yang SPF-nya itu mungkin minimalnya 30 SPF. Bahkan bisa lebih tuh lebih bagus ya untuk melindungi kulit. Terus kita pakai topi, pakai payung kalau di luar gitu ya. Dan usahakan pakai pakaian, karena kita lagi cuaca seperti ini, jangan yang tebal-tebal. Dan kalau bisa jangan yang dehidrasi ya. Jangan yang ketat juga gitu ya. Jangan yang ketat sehingga kita bisa bernapas dengan enak, dengan nyaman gitu. Kalau bisa yang longgar di cuaca seperti ini, sehingga kalau misalnya ada keringat segala macam gitu kan bisa cepat kering. Nah, selain itu juga baju itu usahakan jangan yang pakai yang warnanya itu gelap kayak hitam, karena berpengaruh juga ya, berpengaruh. Karena panas warna yang gelap itu bisa menyerap panas lebih banyak itu. Selain itu juga kalau misalnya kita ada mobil gitu ya, pakai mobil itu jangan meninggalkan barang-barang yang bisa meledak di dalam mobil itu. Paling pencegahannya seperti itu. Ya, itu antisipasi pencegahan berkaitan dengan cuaca panas yang kita rasakan ya beberapa bulan ini. Dari Ibu Hari ingin menyampaikan juga, silakan Bu. Saya Harimurti dari tim kerja PTM dan Keswa. Kebetulan kalau di PTM itu adalah penyakit tidak menular. Di situ terkait ada jantung, ada stroke. Nah, mungkin juga ada penyakit yang terkait kena sengatan panas ini masuk di dalam penyakit tidak menular. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dokter Lili pencegahannya. Nah, mungkin nanti bagi masyarakat yang mempunyai tanda gejala tadi yang disampaikan Dokter Lili, bila terkena sengatan panas lebih dari 39 ya Bu ya, itu ada pusing atau mual, mungkin itu nanti kita harus langsung, paling tidak kita ke tempat berteduh yang mungkin di bawah pepohonan, jadi menghindari panas itu.
Kemudian tadi udah disampaikan juga banyak minum, jangan sampai terjadi pingsan dulu. Mungkin kalau terjadi pingsan, posisi di tempat yang teduh, posisi kepala mungkin berbaring, kaki bisa lebih ditinggikan. Gitu. Kalau nanti terjadi di lapangan di tempat yang Iya, baik. Terima kasih Bu Hari. Kembali ke Bu Dr. Lili. Nah, sahabat jaringan telusur, tadi sudah disampaikan beberapa banyak hal ya. Musim panas ini cukup ini ya, ekstrim, dan kita dihimbau untuk melakukan hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Intinya bahwa dari pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan sudah menghimbau ya bahwa masyarakat untuk bisa mengikuti tips-tips ya untuk menghadapi cuaca panas sekarang ini. Nah, untuk menutup, Bu Dr. Lili untuk menyampaikan. Baik, pada prinsipnya Bapak Ibu di masyarakat, bila ada gejala-gejala kira-kira sudah kepanasan gitu ya, segera deh mencari tempat-tempat adem yang ada AC-nya mungkin gitu ya, atau berlindung di mana, artinya menghindari cuaca atau sengatan panas. Dan bila juga tidak membaik, tentunya bisa menghubungi petugas kesehatan dimanapun berada di Kota Bekasi. Yang terdekat mungkin puskesmas. Betul. Dan mungkin Iya. klinik dan rumah sakit terdekat ya. Iya. Silakan. kepada masyarakat. Kalau tadi sudah disampaikan, Iya. puskesmas di Kota Bekasi Iya. sudah siap hampir di tiap kelurahan. Oke. Kita ada 56 kelurahan. Puskesmas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kita berharap bisa segera kembali normal. Baik, jaga kesehatan, tetap semangat. Kita akan terus mengangkat tema-tema yang tidak kalah menarik. Dukung kami dengan subscribe dan juga like, komen, bahkan share video ini bila Anda merasa bermanfaat baik. Kami berada di Bekasi Junction Mall di tengah kota. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat.